Peninggalan pertama yang kami temui di Museum Fatahillah adalah kerangka manusia di situs Batu Jaya. Kerangka manusia yang ditemukan di situs Batu Jaya merupakan bagian dari masyarakat yang berbeda, yaitu kebudayaan prasejarah yang terkait dengan kebudayaan Buni dan kemudian kebudayaan Hindu yang terkait dengan kompleks percandian Batu Jaya. Menjelaskan sedikit tentang kebudayaan Buni. Kebudayaan Buni adalah kebudayaan tembikar tanah liat prasejarah yang berkembang di pesisir utara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten sekitar tahun 400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi dan mungkin bertahan sampai 500 Masehi. Prasasti yang awalnya ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciretan, Kabupaten Bogor ini disebut juga prasasti tapak gajah karena terdapat pahatan tapak kaki gajah yang merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma Sunda adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah prasasti Ciretan berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Roro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat populer yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga berkembang di Jawa Tengah, Indonesia. Cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Sistem kepercayaan Sunda. Masa kerajaan Sunda di Jawa Barat tidak banyak meninggalkan bukti arkeologis. Namun sumber sejarah lainnya yang menunjukkan sifat keagamaan yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Kekuasaan Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Tarumanagara hilang dari catatan sejarah, wilayah Jawa bagian barat pun mengalami masa kegelapan, hingga kemudian ditemukan prasasti Sang Hyang Tampak yang dikeluarkan oleh Maharaja Srijaya Bupati. Sejak pembentukan Gemeente Batavia pada 1905, The Oud Stadhuis atau Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Di masa VOC dan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan peridatan pada hari libur. Gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja Jakarta sampai kepindahan kantor Kota Praja ke Tanah Abang pada 1913 dan kemudian Koningsplein Zuid atau Jalan Merdeka Selatan sekarang. Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor residen Jawa Barat sampai 1942 ketika tentara Jepang menggantikannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan markas Komando Militer 1 Kota sampai 1961. Pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974.